pagi semua. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Satu orangnya pimpin doa dulu. Atau berdoa di tempat saja. Doa membuat keyakinan masing-masing. Doa dimulai, semua berdiri. Gimana kalian tinggal sekarang ini? Pernah kalian mendengar cerita tentang asal usul daerah Bolong mungkin? Pernah? Tidak. Biasanya Sumba itu daerah Sumba itu daerah memiliki sebuah cerita yang berkembang di masyarakat tentang asal usul daerah. Salah satu contohnya adalah asal usul kota Surabaya. Cerita asal usul kota Surabaya merupakan salah satu contoh teks fiksi. Teks fiksi adalah teks yang berisi perkaan atau khayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Contohnya antara lain dongeng, selain dongeng, mimpi, cerita pendek, cerita anak, cerita rakyat, dan novel. Pelajaran hari ini kalian semua diharapkan untuk bisa menentukan tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi dan juga bisa menganalisis tokoh dan tokoh tambahan dalam teks fiksi. Tokoh adalah orang yang berperan penting dalam tokoh adalah orang berperan yang menjadi pelaku dalam sebuah cerita. Ada beberapa karakter tokoh, yaitu pertama ada beberapa karakter tokoh dalam cerita itu tentang apa saja? Apa saja? Protagonis, Antagonis. antagonis, dan ada tokoh tambahan. Saat mengidentifikasi, kamu dapat mencari tahu bagaimana watak atau sifat dari setiap tokoh dalam teks fiksi. Oke, kalian semua akan menonton video ini. Asal usul kota Surabaya. Saya sudah di sini. Seperti itu.
Pertanyaan pertama, tulis. Siapa tokoh yang terdapat dalam teks fiksi berjudul Bangau dan Burung Merak yang Angkuh? Tulis nanti kita kelompok. Terus pertanyaan nomor 2. Ulang. Siapa tokoh dalam teks cerita? Siapa tokoh yang terdapat dalam cerita teks fiksi tersebut? Sudah. Oke, yang kedua. Watak masing-masing tokoh. Analisis watak masing-masing
Ini kalau dia mau bilang tinggal berterima. Pertama itu siapa toko yang terdapat dalam teks tersebut. Kedua, analisis bakat dari masing-masing toko yang ada dalam cerita. Bakat itu misalnya ada yang jahat, ada yang baik, ada yang sombong, ada yang tidak sombong. Kalau nanti kalian tidak mengerti kan bisa baca ulang rumah. Ya, selanjutnya berdiri. Siapa tokoh dalam teks fiksi? Tokohnya adalah Guru Bangau dan Merak. Apa bakat masing-masing tokoh? Burung Bangau memiliki antagonis, Merak protagonis. terus kalian sudah Kau baca lagi ya. Burung Bangau dan burung kalau burung Tuhan punya sayap yang berwarna-warni dan juga sombong. Kalau burung Bangau bisa terbang, sedangkan
baik, jahat, pemberani, penakut, pemalas, setia, dan juga misalnya sombong, gitu ya. Jadi dalam teks tadi itu, tokoh yang ada dalam cerita tersebut adalah bangau dan merah. Batak bangau tadi bagaimana? Batak bangau apa? Baik hati. Sekarang merah itu sombong. Dia suka memamerkan gitu. Jadi kita itu tidak boleh sombong sama sesama. Misalnya aku punya tas baru, saya punya tas baru tidak boleh. Bukan boleh sombong sama sesama. Jadi saya bacakan satu lagi teks untuk kalian ya. Berdiri dengan gagah menantang angin dengan ratusan cabang-cabang yang mengarah ke langit. Sementara itu di saat yang sama, alang-alang akan membungkukkan tubuhnya dengan sangat rendah dan menunduk saat tertiup angin. Kamu pantas untuk mengeluh, alang-alang. Hanya sedikit tiupan angin saja sudah cukup menundukkan kepalamu. Sedangkan saya, oak yang paksa berdiri tegak dengan kokoh tak tergoyahkan, kata pohon oak. Jangan khawatir terhadap kami. Angin tidak akan dapat menyakiti kami. Kami menunggu agar tidak patah. Sedangkan kamu dengan segala kebanggaan dan kekuatan sejauh ini masih mampu menahan tiupannya. Akan tetapi suatu saat semua ini akan berakhir, balas alang-alang. Saat sang alang-alang selesai berbicara, datanglah sebuah angin badai dari timur. Pohon oak berdiri dengan gagahnya dan menahan badai tersebut. Sementara alang-alang merunduk lebih rendah, angin yang bertiup bertambah kencang dan membuat pohon oak yang perkasa tumbang, tercabut dari akarnya dan terbaring di antara alang-alang. Pertanyaan saya sekarang, siapa saja tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Yang pohon oak. Terus karakternya ini pohon oak itu bagaimana? Antagonis atau protagonis? Antagonis. Terus alang-alang protagonis. Antagonis itu tokoh yang bersifat baik. Kalau protagonis jahat. Alang-alang yang bersifat jahat. Jahat itu tadi antagonis. Yang baik itu protagonis itu tadi siapa? Alang-alang. Yang jahat antagonis